Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Biokimia Pangan akan mempresentasikan hasil dari kuliah umum kemarin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Amalia Tasyariza Ilvina sebagai moderator. Yang kedua ada Suhana Sartini. Yang ketiga ada Fiatratur Rohmah. Dan yang terakhir ada Fadila Rahma Sabrina. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metabolomics. Nah, apa sih metabolomics itu? Metabolomics berasal dari kata pomik yang artinya pengukuran dan metabola yang berarti komponen mikro dan makro. Jadi, metabolomics itu dapat diartikan sebagai analisis komponen secara keseluruhan dalam satu waktu pengukuran. Nah, metabolomics ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan holositik dan pendekatan reduksionis. Pendekatan holositik itu melihat metabola secara keseluruhan, sedangkan pendekatan reduksionis melihat satu sisi metabola. Nah, dasar untuk menentukan atau memilih makanan itu tidak hanya berdasarkan kelezatannya, tetapi juga berdasarkan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Salah satu pangan yang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh itu pangan fungsional. Nah, apa sih pangan fungsional itu? Pangan fungsional adalah pangan yang tidak harus mahal karena dapat dikonsumsi sehari-hari atau pangan lokal yang bisa menjadi pangan yang menyehatkan. Nah, salah satu contoh pangan fungsional di Banten diantaranya adalah talas beneng, umbi-umbian, serelia, dan buah-buahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiatratur Rohmah. Baik, selanjutnya adalah tolong katasin posternya. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari metabolomik. Metabolomik ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi metabolik yang tidak diketahui. Lalu yang kedua itu digunakan sebagai quality control, dan yang ketiga itu digunakan sebagai uji farmakologi toksikologi. Dan kesimpulan dari poster yang ini atau dari materi yang pertama adalah metabolomik bisa membuka kemungkinan untuk mempercepat pengidentifikasian komponen kimia baru. Dan model kalibrasi tervalidasi dapat digunakan untuk memprediksi bioaktivitas kumpulan sampel baru. Lalu bisa digunakan sebagai studi komprehensif tentang mode tindakan dan bisa mengidentifikasi toksisitas sampel dapat dideteksi lebih awal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah materi kedua tentang kekayaan pangan lokal di Provinsi Banten. Pangan lokal itu sendiri adalah pangan yang diproduksi setempat atau suatu wilayah atau daerah tertentu untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi. Misalnya saja seperti talas beneng di Banten. Sedangkan untuk pangan fungsional sendiri diartikan sebagai makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pangan itu sendiri berarti suatu produk dari tanaman maupun hewan. Selanjutnya. Pada pangan lokal, terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari mengonsumsi pangan lokal adalah yaitu dapat mengurangi impor, lalu dapat mengurangi penggunaan plastik yang berdampak buruk terhadap lingkungan, lalu dapat memberikan asupan gizi yang seimbang dari sumber pangan beragam. Karena di dalam kandungan dari pangan lokal ini terdapat banyak sekali kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Lalu, ada kekurangan dari pangan lokal itu sendiri, yaitu ketersediaannya masih terbatas atau sulit untuk dijangkau.
Yang kedua ada produksi dan produktivitasnya masih rendah. Lalu yang terakhir ada kualitas belum seragam. Hal ini dikarenakan kita masih meneliti hanya senyawa-senyawa tertentu sehingga kualitasnya itu belum seragam atau ada buah yang masih kecil atau bolong-bolong sehingga kualitasnya itu belum beragam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut ini adalah 10 pangan lokal dari Banten. Pertama ada talas beneng. Dapat dikonsumsi dengan cara direbus, dikukus, digoreng. Kaya akan vitamin dan mineral yang cukup tinggi dan dapat diolah juga menjadi kemudian selanjutnya ganyong. Ganyong ini juga sejenis umbi-umbian. Kaya akan mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Kemudian ada sukun. Sukun dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, dikukus, dan mempunyai kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, serta vitamin B1, B2, C, dan indeks glikemiknya rendah. Selanjutnya adalah labu kuning. Labu kuning ini kaya akan pati dan serat, kemudian kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan kalium. Ubi kayu ini kaya karbohidrat, daya adhesifnya tinggi, indeks glikemiknya menengah. Dapat dimanfaatkan juga menjadi gluten-free snack. Ubi jalar bisa warnanya ungu, bisa warna orange. Kaya beta-karoten jika yang kuning, kaya akan antosianin untuk yang ungu, dan juga tinggi serat. Dapat diolah menjadi snack bar. Berikutnya garut. Garut adalah umbi-umbian juga. Kaya akan mineral, serta vitamin seperti vitamin B dan vitamin B kompleks, vitamin C, gluten free juga, dan indeks glikemiknya rendah. Pisang itu kaya akan karbohidrat, iles-iles atau porang, mengandung glukomanan yang untuk industri pangan, kemudian hemiselulosa, kemudian gluten free juga. Dan yang terakhir sorghum. Sorghum adalah serealia, dikonsumsi bisa jadi beras, macam beras analog. Ya, jadi intinya olahan yang dapat dibuat dengan pangan-pangan lokal di atas adalah berupa pati atau tepungnya, atau dibuat jadi keripik. Kemudian patinya bisa juga dipakai untuk membuat produk mie seperti mie, sohun, bihun, dan juga produk kue, serta snack bar, karena mereka adalah snack bar yang juga menyehatkan, memiliki zat gizi yang baik seperti mineralnya yang beragam, terus juga juga kebanyakan memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga lebih menyehatkan dibanding dengan tepung terigu, atau bahkan juga bisa menjadi beras analog. Sekian. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.